Halo Heboers, balik lagi sama aku V di Heboh Apaan Sih? Nah, gimana nih? Sudah pada nungguin cerita selanjutnya dari aku ya? Ya udah deh nih. Nah, kali ini aku mau cerita tentang Sleeping Beauty. Tapi bukan kisah tentang Sleeping Beauty yang banyak beredar nih, yang kita kenal semua. Aku mau cerita tentang kisah asli Sleeping Beauty, yaitu Sun, Moon, Thalia. Seperti yang kita ketahui, kisah ini menceritakan seorang putri yang hanya bisa dibangunkan dengan ciuman pangeran. Tapi, di balik kisah romantis itu tersimpan kisah kelam. Sun, Moon, and Thalia, karya Giambattista Basile tahun 1634. Nah, karya inilah yang mendasari kisah Sleeping Beauty keluaran Disney. Thalia yang diduga tewas karena tanaman rami yang tersangkut di jarinya diletakkan oleh ayahnya di perkebunan milik negara. Nah, pada suatu hari tanpa unsur kesengajaan apapun, sang raja menemukan Thalia, si Sleeping Beauty. Awalnya raja ini berusaha membangunkan Thalia. Namun kemudian ia malah mengambil keperawanan Thalia dan membawanya ke tempat tidur. Raja pun pergi meninggalkannya, tanpa tahu sama sekali jika Thalia mengandung anak kembar dari sang raja. Nah, beberapa bulan kemudian, lahirlah anak kembar itu. Tidak dijelaskan secara detail bagaimana Thalia melahirkan anak dalam posisi tertidur. Peri muncul untuk membantu merawat anak kembar Thalia. Nah, peri itu meletakkan bayi Thalia di payudara Thalia agar si bayi ini tetap bisa menyusui. Namun kemudian diletakkan juga ke jari Thalia. Nah, karena nih hisapan si bayi ini kuat, lepaslah rami yang pernah tersangkut nih di jari Thalia. Akhirnya setelah itu Thalia bangun dari tidur panjangnya. Tapi bukannya kaget, Thalia itu langsung menggendong serta menyusui anaknya dan diberi nama Sun dan Moon. Ketika sang raja kembali, mereka kemudian jatuh cinta dan menjalin hubungan yang romantis. Maleficent, istri sang raja, mengetahui jika suaminya selingkuh. Nah, kemudian nih, istri sang raja ini mengancam ajudannya untuk mencari siapa selingkuhan suaminya itu. Maleficent pun akhirnya mengetahui identitas dari selingkuhan sang raja dan juga keberadaan si anak kembar ini. Kemudian, dia memerintah juru masak di rumahnya untuk membunuh anak kembar ini agar dijadikan hidangan santapan untuk sang raja. Nah tuh, dan di meja makan pun, sang raja sangat menikmati hidangan yang disajikan oleh juru masaknya. Maleficent yang tidak puas menculik Thalia dan hendak melemparkannya ke api. Tapi nih, si Thalia itu membela diri. Dia berkata bahwa rajalah yang memperkosanya ketika ia tidur. Mendengar hal tersebut, Maleficent semakin marah. Thalia berusaha mengulur waktu. Ia ingin melepaskan pakaiannya sebelum dilempar ke api. Alasannya, pakaiannya itu dilapisi oleh emas dan mutiara. Setiap ia melepas pakaiannya, ia berteriak, berharap bahwa raja akan mendengar dan menolongnya. Usahanya membuahkan hasil. Sang raja mendengar teriakan Thalia. Kemudian ia datang dengan marah. Dan ia memerintah anak buahnya untuk melempar sang ratu, ajudan, dan juru masaknya ke dalam api. Namun sang juru masak mengatakan bahwa sebenarnya anak mereka itu masih hidup. Ia menyajikan domba sebagai hidangan yang baru saja dinikmati oleh sang raja. Dan akhirnya, Thalia dan sang raja hidup bahagia bersama dua anak kembarnya itu. Wah, ternyata setragis itu ya kisah yang mendasari Sleeping Beauty ini. Gimana nih menurut kalian? Kebayang gak sih kalau misalnya kisah tadi itu sampai ke telinga anak-anak? Aduh, bahaya banget pasti ya.
Untungnya nih, si Disney bisa mengeluarkan versi romantisnya ya Hebowers. Oke, segitu dulu ya cerita dari aku. Tapi kalian jangan bosan-bosan ya denger aku cerita Hebowers. Oke? Dan terima kasih juga sudah stay sampai di sini. Jangan lupa untuk like videonya, nyalain lonceng notifikasinya, subscribe heboh.com, dan share ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang mau bahas hal-hal lain, boleh banget komen di bawah ini. Pasti aku baca. Aku tungguin ya. Dan see you on next video. Bye-bye.